warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Wijaya Stuti Ngobras, ngobrol santai berfaedah. Oke, tema kali ini adalah cantik masa gitu. Cie, udah kayak ini ya, judul salah satu serial di salah satu stasiun televisi yang bilang nah masa gitu ya. Oke guys, hari ini akan berbeda karena kita mau agak miring nih, ngobrolnya tuh agak miring kayak gini. Tapi is okay, ini tidak akan mengurangi keseruan di sore hari ini. Bentar ya, aku tulis dulu judulnya, cantik masa gitu. Aduh, agak susah nih karena aku miring-miring. Jadi hari ini aku mau live bareng sama Mbak Andiani Ahmad. Dia juga sering bikin live IG, tapi kemarin tiba-tiba aku tembak dia supaya mau ngobrol bareng sama aku. Nah, sebelum kita mulai ngobras di jam 4, sorry udah telat, tapi it's okay ya, nggak apa-apa. Aku mau share nih. Jadi sebelum kita ngebahas tentang cantik masa gitu bareng sama Mbak Andiani, kita mau cari tahu dulu nih, sebenarnya di setiap negara tuh definisi cantik tuh kayak gimana sih? Oke, aku buka laptop dulu nih ya. Cari contekan. Jadi aku dapat dari definisi idn.times. Dia bilang kalau 10 definisi cantik dari berbagai negara. Halo yang baru join, thank you. Mbak Andianinya udah join nih. Nanti dulu ya Mbak, aku mau share dulu nih kenapa akhirnya kita ngebahas soal cantik masa gitu. Oke. Nah, ini dia nih. Cantik menurut negara mana dulu nih? Di sini di IDN Times dibahas cantik menurut negara. Wait. Cantik itu relatif, tapi maaf nih, kayaknya sinyal laptop aku lagi rada-rada. Karena ini kenapa ya? Apakah karena ada suamiku juga lagi pakai internet atau gimana? Tapi yang jelas nih agak lama nih Bi kebukanya. Oke, jadi cantik itu relatif. Beberapa aku tanya, cantik itu tuh beda-beda. Kayak cantik menurut aku pun beda, cantik menurut suami aku pun beda, cantik menurut ibu aku tuh beda-beda. Jadi tiap orang punya opini tentang apa itu cantik. Nah, ini kenapa file nggak bisa dibuka? Oke, bisa nih sekarang. Jadi aku mau share dulu nih. Amerika Serikat bilang kalau cewek menggelapkan kulitnya atau tanning itu adalah cantik buat orang Amerika. Jadi trennya tuh kalau di Amerika Serikat sejak dulu orang kulit putih atau pucat itu kalau misalnya jadi gitu deh, pokoknya kalau di sana tuh dibilangnya kalau orang yang udah putih terus dia ingin memucatkan kulit itu jadi seksi dan jadi lebih cantik. Terus kalau di Timur Tengah, kalau dia pakai kerudung sama burka, mana yang lebih cantik? Yang lebih cantik pastinya yang pakai burka. Nah, kalau orang Asia beda dong. Kalau menurut kita orang yang kulitnya putih itu kelihatannya tuh cantik luar biasa gitu kan. Nah, ada lagi di negara mana lagi nih? Sebentar ya, itu baru 3 nih. Internetnya rada-rada lemot saya. Di Prancis. Itu kalau di Prancis tuh cantiknya itu dengan menggunakan Photoshop. Dan kalau di India ada tato henna-nya. Nih lihat nih. Semakin tato henna-nya semakin hits, maka dia semakin terlihat lebih cantik. Wow. Bahkan ada ya di sebuah tempat itu, suatu suku, dia dibilang cantik kalau tatonya tuh udah banyak banget. Kalau tatonya satu tubuh itu berarti dia cantik. Ada juga kalau di Afrika tuh dilihat dari lempengan bibir sampai ke bekas luka khusus dia. Wow, ini sih ngeri banget ya. Dia seperti ini bibir guys, akan dibilang cantik kalau dia bibirnya seseksi dan sebesar itu. Mengerikan. Kalau di Spanyol di situ dilarang untuk menjadi kurus. Jadi kalau terlalu kurus itu jelek menurut orang sana. Kalau di Mindanao itu ada namanya meruncingkan gigi. Kalau gigi kalian udah kayak gigi taring semua, barulah itu disebut cantik. Nih, lihat.
giginya harus taring, kelihatan ya? Nah, kalau giginya nggak taring semua, nanti kalian nggak bisa dibilang cantik. Wah. Hai, kalau di Brazil implan payudara sebesar mungkin. Jadi kalau payudaranya besar itu dibilang cantik. Waduh. Kalau di Jepang menanam aduh, ini nggak enak banget nyebutnya nih, sorry banget. Menanam manik-manik dalam alat kelamin baru itu disebut cantik. Jadi definisi cantik itu tiap negara beda dan tiap orang pasti punya definisi yang berbeda. Cuman kita mau ngobrol sama Mbak Andiani atau biasa kita sebut Mbak Ai ini dalam sisi yang sedikit berbeda. Oke, kita undang aja ya Mbak Ai-nya. Karena Mbak Ai-nya udah siap nih kayaknya buat ngobrol bareng sama kita. Ada juga yang bilang kalau cantik itu adalah tergantung Assalamualaikum Mbak Ai. Ya Allah, subhanallah. Ini kamu sambil nyetir? Ini aku lagi di dalam mobil. Tapi nggak sambil nyetir kan? Enggak. Kedengeran nggak suara aku? Kedengeran. Thank you banget ya, jadi enak nih. Ya nggak apa-apa. Kirain cepet ngetaunya sampai sore. Gimana? Oh gitu. Sukses deh ya, semoga acaranya ya. Gimana? Oke deh, boleh kenalin dulu nggak? Alhamdulillah baik. Hujan ya, ini masih di Jakarta atau di daerah mana nih, Mbak Ai? Ini di Cibubur. Oh Cibubur, oke deh. Iya. Kita kenalan dulu nih, Mbak Ai mungkin orangnya sering di belakang layar. Enggak ya? Atau sering di depan layar sebenarnya? Assalamualaikum semuanya. Ini alhamdulillah ya. Mbak Anita ngajakin live bareng ngebahas hal yang sangat wanita. Iya benar. Tentang kecantikan. Aku sekarang nih lagi ngapain ya? Lagi udah nggak kerja sih dari bulan Februari. Jadi freelance, baru belajar freelance ngeblog aja sih, sama makin maintain sosial media kayak gitu, sama bantu-bantu di IHB. Tadinya kerja di mana, Mbak? Terakhir agensi. Oh terakhir kerjanya di agensi. Nah cocok banget nih. Besok gue mau ngomongin tentang serba-serbi jadi model anak. Enggak ya? Beda ya? Agensinya lebih ke digital sih Mbak Manisa. Oh agensinya lebih ke digital. Lebih ke digital agency sih. Ya, jadi nanti kalau ada yang mau tahu seputaran apa sih tentang marketing, digital marketing bisa melewati Mbak Ai ya. Insya Allah sharing boleh, yuk bareng-bareng kita belajar digital bareng. Ya, tapi kalau kali ini aku nggak mau ngebahas itu nih sama Mbak Ai. Gara-gara aku tuh ngeliat postingannya Mbak Ai yang cantik banget itu loh. Cantik palsu. Cantik palsu, iya benar. Karena kan nggak ada wanita yang nggak kepengen kelihatan cantik ya dong. Dari lahir tuh mungkin seorang perempuan terlahir tuh udah kepengennya kelihatannya cantik gitu kan. Yes, bener-bener Mbak. Ya. Memang udah fitrahnya kayak gitu, cuman jadinya kesini-sini orang-orang pada melakukan banyak hal dengan salah satunya face app, bener nggak? Iya, face app tuh bisa bikin cantik seketika tanpa operasi, nggak pakai suntik, nggak sakit. Yes, betul. Jadi kalau tadi deh, sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi nih masalah kecantikan, menurut Mbak Ai sendiri cantik tuh versi Mbak Ai apa sih? Kan tadi ada yang bilang tuh cantik, versi cantik itu adalah akhlak yang solehah, Cailah. Sebenarnya nggak tahu ya. Cantik itu orang murah senyum aja cantik sebenarnya, ya nggak sih? Orang yang murah senyum, ketemu senyum, nyapa gitu, itu cantik menurut aku. Terus, jadi kalau misalnya ada yang bilang cantik tuh harus mukanya putih, hidungnya mancung, bibirnya tipis atau full, matanya mesti yang glow ya, tapi iya itu cantik ya. Itu kan sebenarnya buat konsumsi, buat campaign secara dia punya brand aja kan, produknya kayak gimana. Pada dasarnya sih semua wanita tuh menurut aku tuh cantik dari hal apapun bisa dilihat sih. Terutama kalau misalnya emang dia tuh pembawaannya nyenengin ya, bisa cantik sih menurut aku. Gitu. Pembawaannya nyenengin tuh kayak gimana maksudnya tuh? Senyum terus gila dong dia. Enggak, misalnya kalau kita kalau sebagai blogger kan suka ke acara offline gitu ya.
Nah, Oh iya. cantik mukanya tapi nggak ramah misalnya. Oh iya. Berarti Ya gitu. Mm, jadi ya pembawaan berarti kalau itu yang humble gitu ya, ramah yes. itu berarti cantik ala Mbak Ai ya. Kalau Terus kalau fashion diajakin itu ngobrol nyambung. Apa? Iya benar. Iya benar. Kalau diajakin ngobrol nggak nyambung bingung juga ya. Iya benar. Aku bingung mau. Iya itu dari segi agensi ya. Pertama sebenarnya jadinya aku jadi merepet ke agensi nih. Sebagai agensi kan pasti cari yang wanita ada cantik dong pasti yang dipilih, atau apa tuh yang dilihat pertama? Kalau digital agency sih sebenarnya mereka cantik karena unik ya. Maksudnya mereka punya skillnya sendiri gitu. Aku soalnya pas join ke digital agency usia udah 31 tahun. Oh masih muda. Oh, terus? Gitu. Jadi semua orang tuh kalau bisa merawat dirinya bersih, pakai bajunya juga bisa mix and match yang tepat, itu cantik. Maksudnya cantik dalam hal enak dilihat, enak dipandang gitu kan. Oh, berarti ini kita oke nih. Berarti kita ngomongin cantik mungkin dari segi lebih mengerucut ke biar kepilih sama agensi dulu deh nih sekarang nih. Berarti itu tadi ya, harus apa sih, perawatan lebih ke skincare-nya bagus. Ibaratnya mukanya mulus gitu ya. Terus juga nggak menor-menor amat, kalau dandan enak dilihat gitu ya. Terus fashionable juga nggak? Iya nggak gitu nggak sih? Atau iya. Karena sebenarnya anak-anak zaman sekarang tuh yang sekarang banget tuh itu mereka mau akses informasi tentang cara merawat diri itu udah banyak kan secara digital. Mereka mau coba mix and match baju biar fashionable, bisa tinggal lihat di Instagram paling gampang, ya kan? Mereka mau beli baju juga banyak aplikasi e-commerce yang menawarkan banyak banget tips untuk belanja terus yang murah meriah. Zaman aku dulu SMA ya, lagi centil-centilnya tuh harus beli majalah dulu. Ya nggak sih, ingat nggak majalah Kawanku? iya benar. Aneka ya. Aneka, ini kan jam-jam kayak gitu. Yes, itu terus kesini-sininya Google apa segala macam mesti beli dulu. Mesti kadang kalau nggak mau beli kita ke Gramedia terus baca di pojokan. Ya nggak sih? Oke. Ya kan? Buat cari referensi sebenarnya apa sih merawat wajah tuh kayak gimana. Bahkan salon nggak sebanyak sekarang kan, kayak klinik kecantikan nggak sebanyak sekarang kan, kayak gitu. Aku sih ngerasain dulu salon tuh jauh banget, mesti yang pagi-pagi yang apa, treatment dari ujung rambut sampai ujung kaki kayak gitu. Tapi kalau sekarang kalau sekarang tuh kayaknya gampang banget karena akses digital yang memungkinkan segala hal tuh bisa dilakukan, termasuk dalam mengakses informasi merawat kecantikan wajah, merawat kulit lah, rambut lah, bagaimana style yang enak dipandang, sampai diet, masalah diet pun bisa kan by online, belajar dari YouTube misalnya. Nah karena itu semua informasi terbuka di era digital kayak gini, jadi anak-anak yang generasi sekarang nih, generasi kelahiran tahun-tahun 90-an lah ya sampai 2000-an, mereka bahkan terlihat cantik dengan caranya masing-masing. Mereka mau bikin alis, tinggal cek how to apa bentuk alis, ya kan? Jadi lebih unik ya kalau yang sekarang ya. Ya lebih unik, dan bahkan sekarang hitam manis pun cantik, ya nggak sih? Kalau dulu zaman gue tuh lo harus putih, lo harus Iya. Kayak gue tadi rambut bilang kan di awal kan? Orang keriting pun cantik loh. Iya benar. Kayak gitu. Kayak tadi di awal kan gue bilang kalau ternyata tuh di beberapa negara pun cantik itu macem-macem. Kayak di Paris tuh nggak boleh kurus banget. Tapi kalau kita kan mungkin stereotipnya ke bawah iklan. Maaf ya ibu agensi. Ke bawah iklan kan harus putih, harus kurus, harus langsing, harus singset, harus rambutnya jatuh gitu kan. Apakah memang sebenarnya seperti itu yang dibilang cantik? Kan sebenarnya enggak ya. Tapi kayaknya
banyak juga yang emang mati-matian pengen kelihatan cantik sampai operasi plastik tuh. Menurut Mbak Ai kayak gimana tuh? Iya, aku jujur ya masalah perawatan ya. Aku tuh paling belum pernah nyobain facial tuh pas udah usia 25-an, 26-an. Itu pun takut banget karena aku ngebayanginnya kayak di apalah mukanya gitu kan. Facial gitu ya. Iya. Terus tiba-tiba keluarlah tren sulam alis, sulam bibir ya kan. Oke, iya. Waktu itu sempat dideketin sama salah satu klinik, ditawarin mau nggak di endorse untuk botox, suntik botox sama sulam alis. Tahu apa tuh ya namanya? Oh, yang ditarik benang itu kan? Beda. Iya. Yang dimasukin benang terus ditarik gitu ya? Ditawarin. Terus aku bilang gini, aduh kalau tarik benang nggak deh, karena kan itu merubah wajah ya. Maksudnya? Aku mengkhawatirkan efek sampingnya, walaupun banyak klinik yang bagus memang. Terus botox, aku mikirnya suntik botox tuh kayak nggak tahu, aku takut jarum suntik dimasukkan ke dalam kulit wajah, gimana coba orang ngambil darah aja. Ngeri ya bayanginnya ya. Kan gimana kalau suntik. Akhirnya aku mengiyakan untuk sulam alis itu 2017. Itu pun atas izin suami. Izin dulu lah, kalau nggak izin mana boleh. Ya kan? Terus? Oh iya, aku dikeluarin filler juga. Filler apa ya? Filler ini loh. Ini kan ada mata aku kan sangat amat ini mata panda ya. Tuh. Yes, oke. Biar kelihatannya tuh nggak turun gitu matanya. Gitu. Terus aku nggak mau, aku takut gitu. Sampai ditawarin laser untuk ngilangin aku punya freckles kan ini kan emang genetik ya. Genetik ini. Oh iya. Yang bawaan itu genetik ya? Iya, bikin karena sinar matahari. Freckles. Cie, Kak Ai cakep. Emang iya dari lahir. Siapa yang bilang? Ya Masya Allah. Ini nih ditawarin buat dihilangin. Oke, bisa toh. Aku nolak karena aku takutnya nanti setelah di laser perawatannya lebih parah. Maksudnya parah dalam hal keuangannya. Pasti mahal kan. Akhirnya aku mengiyakan sulam alis. Nah, sulam alis itu untungnya ya, jadinya tuh nggak kayak Shinchan. Jadinya kayak aku pakai alis kayak gini nih. Itu tahun 2017 awal. Ini masih bertahan apa enggak? Oh, ini udah enggak? Ada. Udah enggak, ini cuman kayak ini yang aku pakai mana alis sih? sendiri. Karena jadi itu diapain tuh? Nah, di sulam itu kayak benar-benar menyulam baju. Jadi kayak dititik-titikin gini loh. Yes. Cuman dikasih kayak anestesi ya, lokal di sini. Itu aku nyobain pertama kalinya. Aku udah takut, aduh kalau misalnya kayak Shinchan kumaha, iya. Di muka ya. Tapi ternyata bagus. Dia bikinnya yang 6D gitu loh, sulam alis 6D gitu. Bertahannya berapa lama tuh Kai? Berapa ya? Hampir sejam. Enggak bertahannya sampai berapa lama itu? Lama kok, 2 tahunan. Wah, enak ya, nggak usah beli itu lagi ya, alis, bulu alis gitu ya, nggak usah. Mantap juga tuh. Oke. Ya kan, sebenarnya sekarang tuh banyak yang bagus dan banyak yang murah kan. Dibikin jadi senatural mungkin lah. Aku karena nggak mau lagi dan mulai belajar agama, ternyata sulam alis itu termasuk yang merubah wajah. Oh my god, untung sekarang udah insaf, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi sekarang aku ngalis, mau nggak mau. Dulu nggak pernah ngalis karena abis sulam alis jadinya ngalis mulu, mau nggak mau biar kelihatan sama kan. Nah, jadi tuh sebenarnya yang nggak boleh apa aja tuh? Maksudnya kan kan dari kalau Mbak Ai kan emang bener-bener tuh pengen tahu gimana cara ininya sampai akhirnya yang belajar agama tahu, oh ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kalau filler gimana? Tadi ada yang nanya, filler kan bisa di bibir, bisa di hidung, itu boleh nggak? Nggak. Itu diapain sih kalau filler? Dikasih apa? Filler itu kayak dimasukin cairan. Misalnya nih hidung aku kan agak-agak ini ya, ngedekut. Gak mancung lah ya, bukan cuma mancung ke dalam dikit.
Terus Aku mau jadi pancung itu filler bisa dimasukin cairan nanti gini-gini. ngeri banget itu dikasih cairan dimasukin ke dalam itu hidung. Bibir pun sama kayak gitu biar kelihatan kayak Angelina Jolie. Hai. Oke. Iya biar Jadi full. sebenarnya Biar kelihatannya full bibirnya. Kalau aku kan emang udah full dari sananya ya. Iya itu Biar udah full. asli emang tahu. Oh jadi gitu. Jadi tuh aku pikir kan operasi plastik tuh beneran muanya dibuka. Maksudnya semuanya dirubah sampai kayak gitu. Ternyata enggak ya, bisa yang perbagian misalnya hidungnya atau bibirnya aja, alisnya aja. Dan itu ternyata dalam agama Islam tidak diperbolehkan ya. Setahu aku sih nggak, kalau merubah nggak boleh. Setahu aku ya. Ini correct me if I'm wrong, tapi kalau merubah yang udah dikasih tuh nggak boleh. Tapi kalau Kecuali untuk mungkin ada kecelakaan apa gitu kali ya. Ya misalnya nih aku kan pernah behel 2009. Itu aku behel bukan untuk kepentingan kecantikan, merubah penampilan, tapi karena gigi aku jarang-jarang, jadi pada saat ngunyah itu nggak maksimal. Tentunya kesehatan. Makanya di behel yang bawah sama yang atas gitu. Oke, ya. Nah terus tadi apa namanya? Kenapa sih nggak bolehnya kan karena merubah ya? Nah kalau yang lagi tren sekarang nih, makeup art itu kayak gimana kalau makeup art? Makeup art, menurut aku nggak apa-apa sih kalau makeup art ya. Ini apa pendapat pribadi ya? Karena kan makeup art opini. Ya kan? Makeup art itu bisa dihapus. Ya itu kayak dia berkesenian aja sih. Cuman menyalurkan seninya dia, itu nggak apa-apa makeup art sebenarnya. Hanya saja ada beberapa yang memang dibikin tua, dibikin kayak look alike gitu kan. Kalau makeup art ya nggak sih? Iya. Atau kayak hantu-hantuan gitu kan, yang film horor gitu. Iya. Itu nggak boleh. Iya. Bukan nggak boleh, itu sebenarnya kreativitas aja sih masing-masing. Kalau menurut aku. Jadi iya, selama nggak ngerubah yang dikasih ya. Kenapa? Selama nggak ngerubah yang dikasih sama Allah ke kita gitu ya. Karena itu temporary. Maksudnya kenapa makeup art itu ada? Karena memang kita nggak bisa pungkiri kalau film-film atau sinetron kan kadang suka pura-pura luka. Misalnya horor atau yang berubah jadi karena karakter, jadinya kan harus make up kan, harus penyesuaian kan. Lebih ke sana sih aku pikirnya. Cuman ini boleh lo koreksi kalau ada salah. Iya, it's okay. Berarti intinya tuh kalau menurut Mbak Ai sendiri sebagai dari mata seorang agensi Cici dan yang sekarang sedang menjadi digital marketing, jadi untuk milih talent pun itu dibilang cantik itu dilihatnya full dari atas sampai bawah ya, nggak bisa cuman muka cantik udah langsung kepilih, nggak bisa kayak gitu, tapi masuk ke apa lagi tuh, attitude-nya atau apa tuh Mbak Ai? Sebenarnya sekarang lebih luas sih. Ya sekarang lebih luas. Sekarang tuh bahkan ada satu agensi atau beberapa agensi yang terima model yang gemuk, yang berisi badannya. Thank you. Langsung pengen daftar nih gue. Keperluan talent kan biasanya. Terus biasanya sih dicek juga kayak kalau di kamera tuh gimana, dia kamera face nggak, dia fotogenik nggak, kayak gitu. Oh ada ya yang kayak gitu ya? Maksudnya pas ada. Lagi nggak di foto biasa, begitu di foto langsung wow gitu ya? Ada ya? Banyak. Atau misalnya fotogenik kah, atau kan ada yang fotogenik tapi ketika di videoin dia nggak videogenik misalnya. Kan ada tuh. Terus? Ada. Terus? Itu penilaian sih, kayak penilaian. Ya itu sebenarnya subjektif jatuhnya sih menurutku ya. Kalau berarti nggak bisa kelihatan ya Mbak Ai? Maksudnya secara kasat mata gitu, misalnya lo kan ada talent mau daftar bla bla, terus lo lihat foto apa ketemu orangnya gitu, emang benar-benar harus dari di sisi itu ya, dari video juga, foto juga baru oke, agensi menyatakan ini keterima gitu ya. Kalau misalnya kebutuhan buat media cetak atau cuma foto-foto doang sih, lihat portofolionya dia by foto nggak masalah. Tapi kalau misalnya video itu kita harus ketemu, harus ngobrol, harus apa namanya kalau kayak gitu tuh, audio visual.
ya harus kita lihat ininya dulu, apa namanya, hasilnya gimana kalau di kamera tuh gimana. Kita suruh cek dia ngomong apa kayak gitu. Biasanya sih kayak gitu ya. Kalau attitude dia masuk juga nggak nih? Nah kalau attitude kan kalau cuman yang kayak sekali project selesai mah udah. Kalau cuma buat sekali nyebelin project gitu. Kalau udah di hire terus ternyata dia terlalu bossy atau dia terlalu ada yang kayak gitu. Ya ampun, padahal dia butuh ya BU ya sama kitanya. Iya, kalau dia ngartis ya udah, orang kerjain aja saya proyeknya kelar gitu aja udah. Habis itu udah bye gitu ya. Ya paling nanti selanjutnya jangan pakai ini nih, dia soalnya kayak gini paling gitu. Oh gitu. Kalau fashion juga itu dilihat banget ya. Pokoknya sebenarnya orang yang dibilang cantik itu kalau yang beauty outside, beauty juga inside-nya dong, ya kan? Iya, aku. Biasanya tuh apa sih yang harus dibikin sama wanita supaya terlihat beauty inside? Kalau nyokap gue lucu deh, dia bilang ada 3 kriteria katanya. Jadi cantik, manis, sama ayu kata dia gitu. Apa bedanya tuh? Bilang gitu kan. Iya. Jadi cantik itu kalau menurut nyokap gue adalah orang yang cantik tapi bosenin katanya gitu. Jadi itu pas baru ngeliat itu, dia emang cantik tapi ngebosenin karena cantik bentuknya gitu. Terus kalau manis, kalau nyokap gue itu, kalau manis tuh berarti nggak cakep, nggak cantik. Maksudnya mungkin menurut beliau dia nggak sempurna kali ya, hidungnya nggak mancung, bibir biasa aja, matanya biasa gitu. Tapi enak dilihat kayaknya kalau manis nih. Nah kalau ayu itu gue sampai gini, ya Allah berarti yang namanya ayu enak banget ya bun ya. Iyalah namanya ayu tuh, jadi kalau yang namanya ayu tuh udah semua-muanya katanya kan, karena emang orang Jawa ya nyokap. Jadi udah gabungan dari cantik dan manis dan berkepribadian katanya kalau ayu tuh. Jadi orang itu baik, enak dilihat, sampai gue pengen gila, emang gue punya definisi 3 dengan sesuatu hal yang berbeda gitu ya. Kalau kita kan mikirnya cuma ya cantik gitu kan, cantik nih orang gitu, manis nih orang gitu. Cuma 2 doang kan, kalau nggak cantik manis kan gitu. Iya aja ayunya. Gitu. Nah, aku juga bingung sih, maksudnya kayak kan kebalik ya, orang bilang cantik atau nggak subjektif jatuhnya ya. Ya nggak sih? Subjektif kan. Tapi dari dulu tuh aku melihat semua orang tuh dengan kepribadian yang bagus pasti cantik. Oke. Jadi kalau menurut Bayi, kalau pribadinya bagus itu berarti dia adalah seorang yang cantik gitu ya. Tapi kalau dari awal udah nyebelin banget sih gitu ya, udah deh lewat kayaknya mukanya cantik tapi ya udah deh enggak gitu kan. Iya, maksudnya kayak ya ilfil ya nggak sih, cowok aja maksudnya gini, kita aja ngeliat cowok tuh ganteng apa enggak, soalnya dari luar tuh karena dia artis ya ganteng, ya udahlah biarin aja. Tapi kalau kita ngobrol, orang yang biasa aja nih tapi ngobrol ternyata enak, diajakin ngobrol terus baik dalam arti dia mau negur duluan, dia ramah, dijak ngobrol nyambung, itu bisa jadi ganteng. Atau yang humoris ya nggak? Oh iya. Bener. Kalau dari ini ada komen tuh, akhlak tuh mengalahkan semua fisik. Jadi cantik yang berakhlak solehah. Jadi mau segendut apapun, kalau solehah masuk kriteria ya. Tapi gue pernah ngobrol tuh, katanya kalau di Turki semakin besar badan lo, semakin gendut gitu, itu berarti semakin cantik. Tahu nggak kenapa? Karena dianggapnya dia makmur dan bahagia, dari keluarganya bahagia gitu, karena dia sampai sebesar itu badannya gitu. Iya loh, dulu tuh aku kurus banget, parah, kurus banget, muka udah kayak alien, jadi badan tuh kecil, muka gede gitu, jadi kayak ya gitu deh. Terus sekarang gendut banget, malah naik berapa kilo, masih banyak lah. Tapi orang-orang bilangnya muka aku lebih segar dibanding waktu kurus. Kebanyakan sih ngomong kayak gitu ya, kalau aku posting foto throwback tuh mendingan yang sekarang, padahal gendut. Yes. Intinya Mak, dari obrolan kita kali ini tuh yang namanya cantik itu relatif ya kan, di tiap negara pun beda. Terus udah gitu tiap orang juga punya pemikiran yang beda. Kayak nyokap gue
punya pemikiran, gue sampai bingung. Ternyata ada 3 bagian yang jadi kalau Ayu tuh kepribadiannya bagus gitu loh, mau dia cantik atau manis. Kita kalau Mbak Ayu kan orang cantik itu adalah orang yang cantik itu orang yang baik gitu. Maksudnya ngobrolnya nyambung dan lain-lain, itu orang cantik kan kalau menurut Mbak Ayu kan. Terus kalau menurut Fitbit nih akhlaknya bagus, itu mengalahkan fisik. Oke. Jadi macem-macem ya kalau dibilang cantik tuh nggak serupa, tiap orang pasti punya pendapat yang beda-beda. Di tiap negara juga punya pendapat yang beda-beda. Tapi garis merahnya adalah apapun yang dikasih sama Allah berarti harus diterima dengan apa adanya ya. Maksudnya nggak dirubah-rubah dengan operasi. Aku tuh malah dulu masih kecil tuh aku nggak pernah menganggap diri aku sampai sekarang cantik. Ih, cantik apaan gitu, maksudnya karena memang dari dulu tuh dianggapnya wah pokoknya ada panggilan deh. Kan bibir aku tebal tuh atas bawah. Ya kan? Angelina Jolie kalah. Tapi dulu masanya dulu bibir harus tipis, harus apa gitu. Jadi aku selalu dibilang nggak pernah dibilang cantik. Kalau misalnya lagi di sekolah tuh diharapkan cewek-cewek cantik, aku nggak masuk kriteria. Makanya sampai sekarang aku nggak merasa diri aku tuh cantik sama sekali. Kalau misalnya lagi posting foto tuh dia bilang mbak cantik banget sih, masya Allah. Kayak kan ada lagunya nggak sih, lagu Cherry Bell, kamu cantik dari hatimu, cie. Gue mau nyanyi takut pada kabur. Oke. Iya. Aku pelajari maksudnya kayak mungkin orang melihatnya nggak cuma dari muka, mungkin ketika ngobrol atau mungkin ketika ya itu kan pancaran kebahagiaan, bisa nerima diri sendiri tuh kelihatan dari luar ya nggak sih, dari mata, ya kan? Nggak bakal bisa dibohongin kayak kalau lo bisa nerima diri lo secara utuh apapun kondisinya, seperti yang Mbak Pipit bilang, bersyukur. Iya. Ya, gue gingsul, ya alhamdulillah dikasihnya gingsul gitu. Gue freckles, alhamdulillah sekarang tinggal perawatannya, ngebersihin aja kayak gitu, merawat apa yang Allah kasih kan nggak apa-apa. Itu kelihatan dari pancaran muka sebenarnya. Nggak perlu dibuat. Nah, berarti yang dibolehkan itu adalah merawat yang kita dikasih sama Tuhan, sama ini ya, hatinya kita tuh dibikin bahagia karena kelihatan keluar, ya nggak sih? Kalau sedih jadinya jelek ya, kalau sedih mulu jadinya jelek kan. Ada orang yang ada masalah apa dipikirin, jadinya jelek. Ya kan? Nah, kalau baik sekarang ngerawat mukanya kayak gimana nih? Apakah rajin facial setiap 2 kali seminggu? Oh no, mahal itu kayaknya. 2 kali sebulan kali ya? Dari dulu aku tuh jarang facial, nggak terlalu into facial, jadi wajah tuh nggak terlalu aku iniin. Dulu tuh aku sebelum berjilbab tuh rambut yang aku pikirin. Oh iya, mau diapain lagi rambutnya? Dulu tuh kan bentuk muka aku kan karena kurus, terus pucat mukanya. Rambut tuh frame aku gitu, buat ngebingkai bentuk wajah. Rambutnya bagus, aku anggap dulu rambutnya bagus, pokoknya bagus lah, sehat, itu bikin wajah aku tuh makin kelihatan lebih cerah. Ketika berjilbab dan udah mulai dikomplain katanya kok mukanya apa sih namanya, warnanya tuh beda antara mata ini tuh kayak beda gitu loh, nggak rata pigmennya. Oh iya. Kadang kan ada yang di bawah mata lebih tua warnanya ya. Iya, different colors gitu ya, apalah sebutannya apalah. Terus karena itu aku berkenalan tuh sama skincare, udah mulai berkenalan. Skincarenya itu nggak cuma bersihin muka aja. Dulu aku cuma bersihin muka pakai moisturizer, that's it. Aku nggak pakai sunscreen. Aku nggak pernah bedakan. Dulu tuh aku nggak pernah bedakan, nggak pernah ngalis. Wow. 4 tahun yang lalu, ketika era beauty blogger itu udah mulai jaya ya, udah banyak informasi yang aku dapetin, dan memang kebutuhan usia ya, kebutuhan kulit wajah kan makin tua makin turun ya. Aduh itu ya drop. Perlu digarisbawahi kebutuhan usia, bener, harus pakai serum gitu ya, harus. Akhirnya aku mulai itu namanya double cleansing. Oke. Jadi aku perawatnya double cleansing. Terserah mau micellar water, mau cleanser tuh yang warnanya kayak lotion itu. Abis double cleansing, baru abis pakai cleanser aku pakai facial wash. Itu setiap malam.
Pakai krim Terus dong, udah pasti enggak. Iya, aku tuh ada sekitar 6 sampai 7 step kalau malam. Banyak juga. Terus Itu kelihatannya banyak ya, tapi kalau dilakuin itu enggak, karena aku ngerasain manfaatnya dari 2016 ya, 2017 lah, mulai double cleansing, pakai face toner, terus pakai serum, terus pakai night cream. Terus kalau pagi diganti lagi pakai day cream sama sunscreen. Itu berasanya ketika make upan, atau misalnya nih kayak aku nih sekarang aku cuma pakai ini doang nih, eyeliner sama alis. Oke. Bedak enggak? Rasanya tuh lebih kelihatannya apa masih ya? tetap cantik ya. Maksudnya Karena masih kulitnya kayak karena nggak ada minyak-minyak atau gimana gitu kan. nah itu mungkin karena ya itu tadi efek dari double cleansingnya kayaknya deh. Efek dari double cleansingnya bikin muka tuh jadi lebih cerah, Mbak Anissa. Kayak muka Mbak nih, Mbak nggak make upan kan padahal, tapi cerah loh, Aku kelihatan bersih. aku pakai bedak. Aku pakai bedak sama lipstick dikit. Tahuan deh. Ya nggak apa-apa kan, itu kan sebenarnya penambah biar orang ada yang harus lipstick kan biar kelihatan lebih cerah. Kalau aku tuh mesti eye make up. Jadi ini kalau nggak pakai eyeliner itu muka aku mata aku turun gitu loh, udah belok tapi turun gitu, gimana sih? Yes, Jadi ini buat mempertegas aja. Kayak nggak tidur berapa hari gitu ya. Iya, kayak lembur ngerjain draft revisian nggak kelar-kelar kayak gitu. Curcol, Bo. Terus Ya, jadi itu sih yang mesti. Basicnya itu sih double cleanser, face toner, serum jangan sampai ketinggalan buat usia 30-an ke atas ya. Sama karena kulit aku itu normal cenderung kering, jadi harus pakai moisturizer malam sama kalau siang. maskeran tuh lo berapa hari sekali? Apa tiap hari? Ya Allah, itu masker kalau lagi mood aja. Oh, kirain setiap hari. Enggak ya, ternyata kalau lagi mood aja. Lo sukanya, Mbak Ai sukanya yang apa? Yang sheet mask atau yang pupur? Pupur zaman dulu apa sih, bubuk? Sheet mask lah. Oh, yang sheet mask aku suka karena gampang kan, tinggal ditempel, diemin, emang ya. udah. Zaman sekarang ya, padahal kata mama zaman dulu tuh yang pupur itu yang paling bagus katanya, yang ditumbuk pakai beras itu kan zaman dulu. Iya, zaman dulu kayak gitu bener. Terus satu lagi sih, aku sering dulu namanya peeling ya. Tau gak sih yang peeling dari utara tuh nggak yang bubuk gitu loh. Yang kalau diolesin terus digini-giniin gitu biar bersih kan. Iya, terus komedonya ada yang lompat itu bahagia gitu ya kita ya. Iya, aku kadang suka peeling sih, kadang seminggu sekali kalau lagi rajin. Kalau lagi sakit ya seingatnya aja lah. Oke. Jadi emang skincare tuh sesuai kebutuhan usia itu harus di garis bawah ya. Dimulai dari 25 tuh harus udah aware. Kalau enggak ya udah nanti jadinya tua gitu mukanya ya. Kusam soalnya mukanya. Kalau kusam kan sayang ya. Kalau cantik terus kusam kan orang nggak ngelirik, Beb. Oke, siap. Sip. Gue yang keras untung dia suami gue dengar apa ya. Biar ditambahin beli skincare-nya, Mbak. Karena skincare itu investasi tau. Asik. Terus nih kan selain itu dong, pasti kita kan harus ngerawat diri dari luar dan dari dalam kan. Nah dari dalam apa nih kira-kira nih? Ya kalau masalah ibadah lah nafsi-nafsi ya, maksudnya itu kan masing-masing lah, itu sesuai sama keyakinan. Kalau kita karena Islam ya ibadah lah. Cuman aku belajar ya dari dulu harus bikin diri sendiri bahagia sih. Jangan ngarepin orang ngebahagiain kita. Oke. Bener dong? Caranya gimana tuh? Kadang kan ada orang yang tipikalnya tuh gue bisa membahagiakan diri gue sendiri. Apa ya? Maksudnya bukan harus ada effort dari orang lain buat dia bikin bahagia. Ada yang bisa dari dalam diri sendiri. Nah, cara memunculkan itu tuh gimana sih? Aku tuh termasuk yang receh. misal ya, kayak namanya hidup ya nggak mungkin pikir ya. Mungkin nggak ada masalah ya. Ketika ada bosen, stres atau ada masalah kantor dulu ya, masalah si kerja atau mungkin sama suami gitu ya, namanya berkeluarga nggak mungkin lah nggak ada masalah. Dari dulu sampai sekarang cuman ada 2 cara. Yang pertama aku dengerin musik,
Mau sambil diem, sambil buka laptop, terus ngapain, atau dengerin musik sambil jalan kaki. Oke, jadi olahraga juga penting dong. Iya, Selain olahraga tadi skincare ya. dulu Olahraga rutin yang dilakuin apa? Kenapa? Olahraga rutin yang Mbak Ai lakuin apa? Aku cuma jalan kaki doang sekarang. Selalu benar. Nggak sempet ya Bu? Nggak sempet ya? Untuk yang lain-lain nggak sempet ya? Iya, orang sibuk beda. Enggak, bukan sibuk, males. Oh males, oke. Tapi kalau menurut lo sayur sama buah tuh juga penting nggak sih? Penting. Oke. Minum air putih yang banyak penting. Minum air putih yang banyak sama makan sayur buah, skincare sama olahraga itu udah Sama cantik positive buat. thinking. Mindset tuh penting tau. Oke, iya. Gue tuh ngiri banget sama Huges sebenarnya. Ya, tau nggak? Dia bisa kayak gitu karena apa yang ada dalam pikiran lo terjadi sekarang. Maksudnya, gue seneng aja gitu. Dia bisa mixing antara dietnya dia sama apa sih namanya positive thinking gitu loh. Jadi sih kalau cantik menurut gue dari Mbak Ai ini kayaknya ada beberapa step nih. Pertama, rawatlah wajah, ya nggak? Itu yang pertama kelihatan sama orang, ya nggak? Terus yang kedua apa nih? Main hujan-hujan paling ampuh ngilangin stres. Wah boleh juga tuh ya, tapi sakit udahannya ya. Emak ya, kena hujan dikit masuk angin. Tapi emang nggak apa-apa sih. Iya, Maksudnya kerokan nanti habis itu. bukan main hujan-hujanan, mungkin gini, menerobos hal yang atau melakukan hal yang nggak biasa dilakukan. Misalnya nih, misalnya gue jarang banget kemana traveling sendiri atau nonton bioskop sendiri. Coba aja lakukan. Iya, jadi ya, apa ya bisa. Itu nggak apa-apa. Jadi melakukan hal yang nggak biasa lo lakukan. Jadi kayak kebiasaan lo apa ya coba lo lakuin aja. Oh, boleh juga deh main hujan-hujanan nih kayaknya nih. Tapi mungkin dengan catatan lagi nggak pilek kali ya. Kalau ntar tambah pilek kali ya Mbak Abid. Jadi intinya cantik menurut Mbak Ai ini aku ulang lagi karena yang pertama nggak usah oplas-oplasan karena itu kan dilarang sama agama Islam gitu ya. Terus udah gitu kalau bisa skincare-nya diperhatikan itu ya sesuai usia gitu ya. Nah kemudian olahraga, makan sayur, buah, dan yang paling penting itu adalah mindset-nya harus bahagia. Soalnya kalau nggak bahagia terpancar dari wajah tuh kayak yang udah tua, kayak yang kusam, kayak yang kayaknya tuh hidupnya masalah baik gitu ya. Padahal semua orang tuh juga punya masalah ya nggak sih? Cuman aja nggak diomongin. Tuh ketawa dia, Mbak Abid, kamu main hujannya sama siapa nih pertanyaan gue? Main hujannya sama siapa harus ditanyain. Sama anaknya kali Mbak Nisa. Tapi enak juga sih kalau sama suami ya. Berasa romantis nggak sih, Bu? Pakai payung berdua, cielah. Terus aku biasanya tuh kalau misalnya biar bikin bahagia sendiri tuh ya, ini minum segelas kopi. Oke, pahit, manis, sedang. Terus gimana Mbak Anissa? Kalau Mbak Anissa skincare-nya apa? Skin rutinnya gimana? Sama aja skincare rutinnya, cuman aku emang paling seneng sheet mesan itu bisa sehari 2 hari sekali lah. Enak soalnya, adem. Lagi kalau habis capek-capek ngapain pasang aja juga gitu kan, melembabkan kulit juga tuh, cie. Iya. Iya. Itu aja sih. Apa? Ada lagi nggak mau disampaikan selain tadi 5 yang bikin kita kelihatan cantik menurut Mbak Ai? Tadi kan skincare-nya nih perhatikan. Semakin usianya nambah, semakin harus tambah banyak nih skincare-nya, terutama serum kan. Terus olahraga, terus makan sayur sama buah, terus udah gitu pikiran nih, mindsetnya harus diperbaiki dan hatinya harus selalu bahagia. Ada lagi nggak apa? Fashion mungkin dari fashionnya? Kalau fashion kan terus menurut taste ya, iya kan? Kalau menurut aku tuh people can buy fashion, tapi bukan style. Style itu taste-nya masing-masing. Dan gimana kamu bisa mix and match. Misalnya gini, dulu kan aku pernah ngerasain kurus banget, sekarang gemuk kan. Ya tinggal menyesuaikan kebutuhan aja. Contoh nih, kalau yang berjilbab
Dulu tuh aku masih yang pakai jilbabnya nggak panjang, sekarang yang panjang. Jadi aku kadang suka mix and match aja. Misalnya kalau gamisan tuh enaknya gimana ya yang nyaman buat badan gitu. Karena kalau kamu maksain ikutin fashion gitu, stylenya nanti jadinya kelihatan loh nggak nyaman. Iya. Jadi nggak apa-apa kok kalau cuman ada fashion apa nih kita beli, kalau nggak nyaman ya udah just be yourself aja, jangan maksain. Sama mungkin belajar mix and match color kali ya, karena aku pernah nih ketemu orang yang dia nabrak tuh tapi nabrak nggak enak gitu dilihatnya. Iya kan ada ya kayak gitu anak-anak. Iya, saran aku sih sering-sering buka Pinterest deh kalau yang buat berjilbab. Oke. Pinterest tuh stylenya banyak, dari mulai yang gamisan, yang masih pakai celana two piece misalnya itu ada. Terus color pakai warna tuh, match warna atau tabrak motif di Pinterest tuh banyak. Oke, sip. Thank you banget nih Mbak Ai. Semoga selamat sampai tujuan ya. Aku udah dapet 6 cantik ala Mbak Ai nih hari ini. Jadi apa tadi aku ulang lagi? Iya benar, harus banyak senyum, ya kan? Ramah. Apa? Iya, banyakin senyum. Maksudnya walaupun kadang sering-sering juga sih kalau lagi bete. Kadang kan muka aku kan emang setelannya kalau diem kayak orang. Gue nggak ngomong ya, ngaku sendiri ya. Tapi pakai gitu kalau nggak kenal kan. Thank you banget ya. Sampai ketemu lagi di acara Wijaya Stuti Ngobras lainnya ya. Thank you very much. Make up your mind, fix your fault. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.